Om Swastiastu, halo apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Silahkan disimak video pembelajaran berikut ini ya. Astanga Yoga dan Moksa. Ajaran Astanga Yoga. Yoga berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata yuj yang artinya menghubungkan. Arti lebih luas sebagai pemersatu spirit individu atau jiwatman dengan spirit universal atau parama atman. Penyatuan yang dimaksud adalah penyatuan sang diri, yaitu roh atau atman yang ada pada diri seseorang dengan sang pencipta, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Yoga merupakan suatu kontak pembebasan diri agar selalu dalam keadaan bebas dari penderitaan sebagai penyebab dari suatu kesedihan. Secara etimologi, kata yoga berasal dari akar kata yuj dalam bahasa Sanskerta, yoke dalam bahasa Inggris yang berarti penyatuan atau union. Yoga berarti penyatuan kesadaran manusia dengan sesuatu yang lebih luhur, transenden, lebih kekal, dan ilahi. Menurut Panini, yoga diturunkan dari akar kata bahasa Sanskerta yuj yang memiliki 3 arti yang berbeda, yakni penyerapan, samadhi atau yuj yate, menghubungkan yunakti, dan pengendalian yujyanti. Namun, makna kunci yang biasa dipakai adalah meditasi atau dhyana dan penyatuan atau yukti. Yoga adalah suatu seni untuk meningkatkan kesadaran diri, baik pikiran, ucapan, dan perbuatan. Dengan berlatih yoga secara rutin dan benar, maka kesadaran, kebijaksanaan, ketenangan, ketentraman, dan kedamaian setiap praktisinya dapat bangkit, tumbuh dan berkembang secara harmonis. Untuk melaksanakan yoga yang baik dijelaskan ada beberapa tahapan yang wajib diketahui, dipahami, dan dilaksanakan oleh seseorang yang disebut dengan Astanga Yoga. Pengertian Astanga Yoga adalah 8 tahapan gerak dan langkah yang patut diikuti dan dilalui oleh seseorang dalam melaksanakan yoga. Astanga Yoga atau 8 tangga yoga yang dirumuskan oleh yogi terkenal bernama Patanjali di dalam kitab Yoga Sutra merupakan warisan berharga bagi para praktisi yoga masa kini. Dalam Patanjali Yoga Sutra dinyatakan bahwa yoga citta urti nirodha, artinya mengendalikan gerak-gerik pikiran atau cara untuk mengendalikan tingkah pola pikiran yang cenderung liar, bias, dan lekat terpesona oleh aneka ragam objek yang memberi nikmat. Bagian-bagian Astanga Yoga. Berikut dapat dijelaskan bagian-bagian dari Astanga Yoga yang dimaksud antara lain 1. Yama Brata. Yama Brata adalah pengendalian diri yang terdiri dari 5 aspek, disebut dengan istilah Panca Yama Brata, yang artinya 5 pengendalian diri tingkat jasmani yang harus dilakukan tanpa kecuali. Penjabaran kelima Yama Brata ini diuraikan dengan jelas dalam Patanjali Yoga Sutra bab 2 sloka 35-39. Di antaranya A. Ahimsa atau tanpa kekerasan. B. Satya adalah kebenaran yang sejati, mengikuti nurani dan menguatkan mental untuk selalu berkata, berpikir, dan berlaku secara benar. C. Astya adalah tidak mencuri, tidak menginginkan sesuatu yang dimiliki orang lain. D. Brahmacharya adalah menjaga kesucian, hidup secara seimbang dalam segala hal, dan menjaga kemurnian tubuh, pikiran, dan emosi. E. Aparigraha atau non-posesif, menjauhkan diri dari membangga-banggakan diri dan harta, tetap hidup dengan kesederhanaan dan tidak berlebihan.
2. Niyama Brata. Niyama Brata adalah disiplin diri terdiri dari 5 aspek yang dinamakan Panca Niyama Brata, yang artinya 5 pengendalian diri tingkat rohani dan sebagai penyokong dari pantangan dasar sebelumnya, sebagaimana diuraikan dalam Patanjali Yoga Sutra bab 2 sloka 40-45 sebagai berikut. Asauca adalah kemurnian. Sauca berarti meningkatkan kesucian tubuh dan pikiran atau kebersihan lahir batin. B. Santosa atau kepuasan. Santosa adalah penuh kedamaian. C. Tapa atau mengekang. Tapa adalah ketekunan dan usaha keras. D. Swadhyaya adalah menuntut ilmu, selalu haus akan ilmu dan memiliki hasrat untuk terus memperdalam ilmu. E. Iswara Pranidhana adalah menghormati Tuhan dan ajaran agama yang ada, berarti juga penyerahan dan pengabdian kepada Sang Hyang Widi yang akan mengantarkan seseorang kepada tingkatan samadhi. 3. Asana. Asana adalah sikap duduk pada waktu melaksanakan yoga. 4. Pranayama. Pranayama adalah pengaturan nafas keluar masuk paru-paru melalui lubang hidung dengan tujuan menyebarkan prana atau energi ke seluruh tubuh. Pada saat manusia menarik napas mengeluarkan suara so, dan pada saat mengeluarkan napas berbunyi ham. Dalam bahasa Sanskerta, so berarti energi kosmik dan ham berarti diri sendiri atau saya. Pranayama terdiri dari puraka yaitu memasukkan napas, kumbhaka yaitu menahan napas, dan recaka yaitu mengeluarkan napas. 5. Pratyahara. Pratyahara adalah penguasaan panca indera oleh pikiran, sehingga apapun yang diterima panca indera melalui syaraf ke otak tidak mempengaruhi pikiran. 6. Dharana. Dharana adalah konsentrasi, yakni tahap awal menuju dhyana atau meditasi. 7. Dhyana. Dhyana berarti meditasi, merupakan perjalanan untuk lebih jauh masuk dalam pikiran dan diri, dan mulai meniadakan eksistensi tubuh. 8. Samadhi. Samadhi berarti tercapainya kesadaran tertinggi atau pencerahan. Hambatan dan tantangan dalam penerapan Astanga Yoga. Hambatan dan tantangan yang perlu diantisipasi dalam penerapan Astanga Yoga antara lain: 1. Witarka yang berhubungan dengan Yama Brata. Witarka tahap awal terdiri dari 5 jenis tindakan keliru, kesalahan-kesalahan yang harus dengan teliti dijauhkan dan dihilangkan oleh seseorang dalam melaksanakan yoga. Hambatan dan tantangan bagi seorang yang berhubungan dengan ajaran Yama Brata antara lain: A. Himsa atau kekerasan dan tidak sabar sebagai lawan ahimsa. B. Asatya atau kepalsuan sebagai lawan dari satya. C. Steya atau keserakahan sebagai lawan dari asteya. D. Vyabicara atau kenikmatan seksual sebagai lawan dari brahmacharya. E. Parigraha adalah membangga-banggakan diri dan harta, hidup mewah dan berlebihan sebagai lawan dari aparigraha. 2. Witarka yang berhubungan dengan Niyama Brata. Witarka tahap kedua terdiri dari 5 jenis tindakan keliru, kesalahan-kesalahan yang harus dengan teliti dijauhkan dan dihilangkan oleh seseorang dalam melaksanakan yoga. Penghambatan dan tantangan bagi seorang yang berhubungan dengan ajaran Niyama Brata antara lain: A. Asauca atau kekotoran sebagai lawan dari sauca. B. Asantosa atau ketidakpuasan sebagai lawan dari santosa. C. Wilasa atau kemewahan sebagai lawan dari tapa. D. Pramada atau kealpaan sebagai lawan dari swadhyaya. E. Prakrti
pranidana atau keterikatan pada prakrti sebagai lawan dari iswara pranidana. 3. Sikap duduk atau asana. Asana adalah sikap duduk pada waktu melaksanakan yoga. Kitab Yoga Sutra tidak mengharuskan seseorang dalam berlatih yoga dengan sikap duduk tertentu, namun menyerahkan sepenuhnya kepada yang bersangkutan berlatih dengan sikap duduk yang paling disenangi dan rileks. Sikap duduk yang tidak sopan dan santun menjadi penghambat dan tantangan bagi seseorang yang sedang berlatih yoga, karena akan dapat mengganggu konsentrasi yang bersangkutan. 4. Pengaturan napas atau pranayama. Pranayama adalah pengaturan napas keluar masuk paru-paru melalui lubang hidung dengan tujuan menyebarkan prana atau energi ke seluruh tubuh. Pernapasan yang tidak seimbang dapat menghambat, mengganggu, dan sekaligus adalah tantangan bagi seseorang yang berlatih yoga. 5. Pratyahara, dharana, dhyana, dan samadhi. Pratyahara adalah penguasaan panca indera oleh pikiran, sehingga apapun yang diterima panca indera melalui saraf ke otak tidak mempengaruhi pikiran. Tidak terpusatnya konsentrasi pikiran adalah sebagai penghambat dan sekaligus tantangan bagi setiap orang yang berlatih yoga. Dharana artinya mengendalikan pikiran agar terpusat pada suatu objek konsentrasi, sekaligus keterikatan pikiran akan objek yang dipergunakan untuk mencapai dharana merupakan hambatan bagi pengikut yoga untuk mencapai dhyana dan samadhi. Dhyana merupakan suatu keadaan di mana arus pikiran tertuju tanpa putus-putus pada objek yang disebutkan dalam dharana itu, tanpa tergoyahkan oleh objek atau gangguan godaan lain, baik yang nyata maupun yang tidak nyata. Gangguan atau godaan yang nyata dirasakan oleh panca indera, baik melalui pendengaran, penglihatan, penciuman, rasa lidah maupun rasa kulit, merupakan hambatan dalam upaya mencapai dhyana. Samadhi merupakan tingkatan tertinggi dari Astanga Yoga. Samadhi merupakan pintu gerbang menuju moksa, karena unsur-unsur moksa sudah dirasakan oleh seorang yogi. Manfaat ajaran Astanga Yoga untuk kesehatan jasmani dan rohani. Latihan-latihan yoga dapat membangun kepercayaan diri, mengatasi stres, mengembangkan konsentrasi, dan menambah kekuatan pikiran. Berikut adalah manfaat dari berlatih yoga. 1. Fleksibilitas. 2. Kekuatan. 3. Postur. 4. Pernapasan. 5. Mengurangi stres dan lebih tenang. 6. Konsentrasi dan mood yang lebih baik. 7. Jantung lebih sehat. 8. Memberikan efek pada kondisi medis. Penerapan Astanga Yoga dalam mencapai moksa. Penerapan ajaran Astanga Yoga untuk mewujudkan kebahagiaan hidup sehari-hari. 1. Penerapan Panca Yama Brata. A. Ahimsa atau tanpa kekerasan. B. Satya atau jujur. C. Astia atau pantang menginginkan segala sesuatu yang bukan miliknya sendiri. D. Brahmacharya atau berpantang dengan kenikmatan seksual. E. Aparigraha atau pantang dengan kemewahan. 2. Penerapan Panca Niyama Brata. A. Saucha, kebersihan lahir batin. B. Santosa atau kepuasan. C. Tapa atau mengekang melalui pantangan tubuh dan pikiran. D. Swadhyaya atau mempelajari kitab-kitab suci. E. Iswara Pranidana atau penyerahan dan pengabdian kepada Tuhan. 3. Penerapan asana. Asana merupakan sikap duduk yang nyaman, rileks, dan tenang.
Menerapkan sikap asana yang baik dalam kehidupan sehari-hari sangat penting dan bermanfaat. Oleh karenanya, kita dapat menikmati hidup yang sehat, sejahtera, dan bahagia. 4. Penerapan pranayama. Pranayama berarti mengatur pernapasan. Untuk dapat hidup sehat dalam kehidupan ini, lakukanlah pernapasan tersebut sebaik mungkin melalui latihan yoga. Karena napas yang panjang dapat mengantarkan hidup kita ini menjadi sejahtera dan bahagia. 5. Penerapan pratyahara, dharana, dhyana, dan samadhi. Pratyahara adalah sendi yoga yang berhubungan dengan alat-alat indera yang secara ilmiah hanya ditujukan untuk menikmati hal-hal material. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus bisa mengendalikan semua indera ini. Karena panca indera ini apabila tidak dikendalikan dengan baik, maka dapat mengantarkan seseorang ke jurang neraka serta tidak dapat manunggalnya dengan Sang Yang Widiwasa. Dharana dapat diibaratkan sebagai proses mengetuk pintu menuju samadhi, sehingga praktisi yoga yang telah menguasai dharana secara sempurna dengan sendirinya terarahkan menuju pada samadhi. Dhyana disebut perbuatan renungan. Pikiran seseorang merenungkan adanya dhyata, dan tujuan renungan adalah dhyaya. Dalam keadaan samadhi, sang jiwa berada begitu dekat dengan Tuhan atau ide Sang Yang Widi dan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Astanga Yoga sebagai dasar pembentuk budi pekerti luhur dalam zaman globalisasi. Ajaran Astanga Yoga yang menjadi dasar pembentukan budi pekerti luhur bagi umat manusia antara lain: 1. Yama Brata adalah ajaran yang menuntun umat manusia untuk selalu berperilaku dan bermoral yang baik. 2. Niyama Brata adalah ajaran yang menuntun umat manusia untuk selalu bermoral dan berperilaku yang baik. 3. Asana, yaitu menjaga keharmonisan dalam tubuh, menjaga kesehatan tubuh. 4. Pranayama, yaitu mengelola energi hidup. 5. Pratyahara, yaitu pemutusan pengaruh indera pada pikiran atau logikanya. 6. Dharana, yaitu konsentrasi pikiran. 7. Dhyana, yaitu keadaan meditasi di mana terpusatnya pikiran pada objek konsentrasi secara kontinu. 8. Samadhi, yaitu tercapainya keharmonisan dan kedamaian. Demikianlah pembahasan tentang materi Astanga Yoga dan Moksa. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar, serta pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Demikian tayangan kita hari ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om.